Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Di video kali ini kita akan latihan tentang pedagogik, khususnya SKB tahun 2019. Sebelum kita latihan, jangan lupa subscribe, like, and share ya. Nomor 1. Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu disebut A. Silabus, B. RPP, C. Kurikulum, D. Standar isi, E. Standar operasional pendidikan. Jawabannya adalah C. Kurikulum. Nomor 2. Sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia adalah A. Kurikulum berbasis kompetensi, B. Kurikulum berkesinambungan, C. Kurikulum tingkat satuan pendidikan, D. Kurikulum 1999, E. Kurikulum 2004. Jawabannya apa ya? C. Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Lanjut ke nomor 3. Kriteria atau acuan atau pedoman dasar dalam menentukan pencapaian minimal hasil belajar peserta didik dinamakan A. Standar kompetensi lulusan, B. Standar batas minimum kelulusan, C. Ambang batas minimum lulus, D. Nilai ketuntasan minimal, E. Kriteria ketuntasan minimal. Jawabannya adalah E. Kriteria ketuntasan minimal. Nomor selanjutnya, istilah pedagogik berasal dari bahasa Yunani, yaitu A. Pedagogie, B. Pedagogos, C. Pedago dan logos, D. Pedagogik, E. Peudae dan logos. Jawabannya adalah B. Pedagogos. Lanjut ke nomor 5. Suatu strategi pengembangan materi pokok berdasarkan atas urutan penyelesaian suatu tugas pembelajaran dinamakan A. Pendekatan hierarkis, B. Pendekatan spiral, C. Pendekatan terjala, D. Pendekatan berkesinambungan, E. Pendekatan prosedural. Jawabannya adalah E. Pendekatan prosedural. Lanjut, aspek yang berkaitan dengan perasaan, emosi, sikap, derajat, penerimaan atau penolakan terhadap suatu objek peserta didik disebut A. Afektif, B. Kognitif, C. Psikomotorik, D. Emotif, E. Sensitif. Jawabannya adalah A. Afektif. Nomor selanjutnya, kemampuan yang dapat dilakukan atau ditampilkan untuk suatu mata pelajaran atau kompetensi dalam mata pelajaran tertentu yang harus dimiliki oleh siswa disebut A. Kompetensi dasar, B. Standar kompetensi, C. Indikator, D. Kompetensi lulusan, E. Kecakapan hidup. Jawabannya adalah B. Standar kompetensi. Next, badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan dan mengevaluasi standar nasional pendidikan adalah A. BSNP, B. Kurikulum Nasional, C. Badan Standar Nasional, D. Direktorat Pendidikan dan Kebudayaan, E. Direktorat Pendidikan Nasional. Jawabannya adalah A. Badan Standar Nasional Pendidikan.
Nomor selanjutnya, berikut ini adalah prinsip-prinsip dalam penyusunan RPP kecuali A. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik, B. Mendorong partisipasi aktif peserta didik, C. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut, D. Menetapkan teknologi informasi dan komunikasi, E. Keterkaitan dan keterpaduan isi dengan silabus. Jawabannya adalah E. Keterkaitan dan keterpaduan isi dengan silabus. Nomor 10. Yang tidak termasuk dengan 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional adalah A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi profesional, D. Kompetensi sosial, E. Kompetensi keahlian. Jawabannya adalah E. Kompetensi keahlian. Nomor 11. Komponen RPP terdiri dari beberapa hal berikut kecuali A. Identitas mata pelajaran, B. Standar kompetensi, C. Kompetensi dasar, D. Prestasi peserta didik, E. Kegiatan pembelajaran. Jawabannya adalah D. Prestasi peserta didik. Nomor 12. Yang tidak termasuk aspek kompetensi pedagogi guru berdasarkan pedoman pelaksanaan penilaian kinerja guru adalah A. Mengenal karakteristik peserta didik, B. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran, C. Mampu mengembangkan kurikulum, D. Mampu menciptakan RPP yang berbeda minimal 5 buah setiap minggunya, E. Mengembangkan potensi peserta didik. Jawabannya adalah D. Mampu menciptakan RPP yang berbeda minimal 5 buah setiap minggunya. Nomor 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2008 mengatur tentang A. Standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor, B. Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru pendidikan khusus, C. Spektrum keahlian pendidikan menengah kejuruan, D. Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Jawabannya adalah B. Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru pendidikan khusus. Nomor 14. Berikut ini adalah beberapa inovasi pendidikan yang pernah dicetus oleh pemerintah kecuali A. CBSA, B. Guru Pamong, C. Sistem belajar jarak jauh, D. Sekolah bebas, E. Sekolah kecil. Jawabannya adalah D. Sekolah bebas. Nomor 15. Undang-undang yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional adalah A. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2003, B. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2003, C. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, D. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2003, E. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2003. Jawabannya adalah C. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Nomor 16. Pasal yang menyebutkan mengenai sertifikasi pendidikan harus diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga pendidikan yang terakreditasi adalah A. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 41 Ayat 1, B. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2003 Pasal 41 Ayat 2, C. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 1, D. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 43 Ayat 2, E. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2003 Pasal 14 Ayat 1. Jawabannya adalah D. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 43 Ayat 2. Lanjut nomor 17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 mengatur tentang A. Standar penilaian pendidikan, B. Standar proses belajar mengajar, C. Penilaian berbasis kelas, D. Sertifikasi guru, E. Guru dan dosen. Jawabannya adalah A. Standar penilaian pendidikan.
Nomor 18, peraturan tentang izin belajar telah ditetapkan dalam A. PMA nomor 8 tahun 2013, B. KMA nomor 175 tahun 2010, C. PMA nomor 1 tahun 2010, D. KMA nomor 9 tahun 2007, E. KMA nomor 493 tahun 2003. Jawabannya adalah B. KMA nomor 175 tahun 2010. Lanjut. Permen PAN dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2019 mengatur tentang A. Sistem penjaminan mutu pendidikan, B. Jaminan fungsional guru dan angka kreditnya, C. Jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya, D. Petunjuk teknis pelaksanaan dana alokasi khusus atau DAK bidang pendidikan, E. Perencanaan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Jawabannya adalah B. Jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Soal selanjutnya, pengembangan muatan lokal untuk SD atau MI, SMP, MTS, SMA atau madrasah, dan SMK atau madrasah kejuruan perlu pertimbangan beberapa prinsip pengembangan sebagai berikut, kecuali A. Utuh, B. Objektif, C. Kontekstual, D. Apresiatif, E. Fleksibel. Jawabannya adalah B. Objektif. Selanjutnya, contoh-contoh permasalahan yang dihadapi guru yang berkenaan dengan relevansi mutu pendidikan antara lain A. Perkiraan yang tidak tepat terhadap inovasi, B. Belum meratanya kemampuan hasil belajar di antara siswa di dalam kelas, C. Konflik antara siswa dan motivasi yang kurang sehat, D. Kurang adanya hubungan sosial dan publikasi, E. Kelemahan berbagai faktor penunjang sehingga mengakibatkan tidak berkembangnya inovasi pembelajaran. Jawabannya adalah B. Belum meratanya kemampuan hasil belajar di antara siswa di dalam kelas. Nomor selanjutnya, berikut ini merupakan permasalahan pendidikan yang mendasar kecuali A. Mahalnya biaya pendidikan, B. Korupsi dana pendidikan, C. Kurangnya minat masyarakat akan pendidikan, D. Kurangnya fasilitas pendidikan, E. Diskriminasi status guru. Jawabannya adalah C. Kurangnya minat masyarakat akan pendidikan. Nomor selanjutnya, tidak adanya kesesuaian antara output atau lulusan pendidikan dengan tuntutan perkembangan ekonomi dapat diatasi dengan A. Membuat kurikulum baru sesuai karakter orang Indonesia, B. Meningkatkan anggaran untuk pendidikan, C. Meningkatkan efisiensi pendidikan, D. Mengganti kurikulum yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman, E. Menekankan pentingnya sekolah. Jawabannya adalah D. Mengganti kurikulum yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Nomor 24, dalam mengatasi meningkatnya angka putus sekolah, hal yang bisa dilakukan antara lain A. Meningkatkan subsidi untuk pendidikan menengah dan tinggi, B. Menggratiskan semua jenjang pendidikan untuk warga miskin, C. Mencukupi fasilitas pembelajaran sesuai standar minimal pendidikan, D. Refungsi dan restrukturisasi LPKTK menuju spesifikasi guru setingkat master, E. Menghapuskan segala pungutan di sekolah yang tidak ada korelasi dengan peningkatan mutu dan pendidikan. Jawabannya adalah A. Meningkatkan subsidi untuk pendidikan menengah dan tinggi. Nomor terakhir, hal berikut merupakan masalah efisiensi pendidikan yang penting kecuali A. Bagaimana tenaga pendidikan difungsikan, B. Bagaimana prasarana dan sarana pendidikan digunakan,
C. Mengapa masih banyak siswa yang belum berkompeten? D. Bagaimana pendidikan diselenggarakan? E. Masalah efisiensi dalam memfungsikan tenaga. Jawabannya adalah C. Mengapa masih banyak siswa yang belum memiliki kompetensi. Itulah tadi beberapa soal tentang kompetensi pedagogik. Semoga kita semua bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya. Dan saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pembacaan soal tadi. Terima kasih sudah setia menonton video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.